Selanjutnya kepada boleh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah iman kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wa amma qauluna Muhammadun Rasulullah fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalam wal kitabus samawiyatu wal yaumul akhiru li'annahu alaihi salatu wassalamu ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullihi. Dan adapun bermula kata kita Muhammad itu Rasul Allah, niscaya maka masuk di dalamnya perkataan oleh iman dengan segala para nabi dan segala malaikat yang sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera dan iman dengan segala kitab samawiyat dan iman dengan hari akhirat, karena bahwa sungguhnya nabi sabit di atasnya nabi itu rahmat dan sejahtera, itu datang ianya nabi dengan membenarkan sekalian demikian tiap-tiapnya. Ketika kita meyakini bahwa Muhammad itu Rasul Allah, maka dengan sendirinya wajib kita pula mengimani bahwa seluruh para nabi sebelum datangnya Muhammad Rasulullah itu benar mereka adalah nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan sebagainya. Bila tidak mengimani mereka itu sebagai nabi, maka tidak sah pula iman kita kepada Rasulullah. Yang kedua, wajib pula kita mengimani bahwa malaikat itu benar-benar ada, dan kitab yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud dan kepada Rasulullah itu benar-benar dari Allah, dan peristiwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kenapa wajib kita mengimani yang demikian? Karena di antara dakwahnya Rasulullah, di antara seruannya Rasulullah kepada kita adalah mengimani perkara tersebut. Maka seandainya kita tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada peristiwa akhirat, tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, sama dengan kita pula tidak beriman kepada Muhammad sebagai Rasul. Artinya dengan beriman bahwa Muhammad itu benar utusan Allah, sempurna iman seseorang seandainya dia mengimani atas setiap dakwahnya Rasulullah. Shin, la syakka
anna tasdiqa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi annahu rasulullahi bima dallat alaihi mu'jizatuhu allati la tuhsa yastalzimut tasdiqu bikulli ma jaa bihi. Tidak ada keraguan bahwa sungguh membenarkan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahwa sungguhnya Muhammad itu Rasul Allah dengan sebab yang menunjuki di atasnya oleh segala mu'jizatnya, mu'jizat allati yang tiada dihinggakan akan dia. Itu menuntut lazimlah membenarkan dengan tiap-tiap yang datang ianya Muhammad dengan nyama. Ketika kita meyakini, membenarkan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kenapa kita membenarkan Muhammad itu Rasulnya Allah? Karena beliau memiliki tanda-tanda yang dinamakan dengan mu'jizat-mu'jizat. Di antara mu'jizat, Rasulullah benar dari kecil beliau benar hingga beliau wafat. Itu adalah salah satu mu'jizat. Dari kecil beliau tidak pernah berbohong hingga sampai kepada wafat. Itu bukti beliau Rasul. Kemudian yang kedua, terkenal seluruh jazirah Arab bahwa beliau adalah orang benar. Bukan cuma terkenal beliau benar cuma di dalam kalangan keluarga. Seluruh jazirah Arab terkenal dari kecil beliau adalah orang yang benar. Itu mukjizat. Dan di antara sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Itu mukjizat teristimewa. Karena tidak akan pernah ada manusia yang mampu membuat walau satu kalimat sebagaimana kalimat Al-Quran. Karena dengan mukjizat-mukjizat tersebut kita benarkan Muhammad itu benar utusan Allah. Sehingga dengan kita benarkan Muhammad itu benar adalah utusan Allah, wajib bagi kita membenarkan setiap dakwahnya Rasulullah, setiap yang disampaikan oleh Rasulullah. Apabila kita tidak membenarkan, tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sama dengan kita tidak beriman kepada Rasul. Maka di antara yang disampaikan oleh Rasulullah yang wajib kita imani, wa min jumlatin ma jaa bihi ma dzakarahu syaikhu, dan sebagian daripada jumlah yang datang ianya Muhammad dengan nyama, itulah yang menyebut akannya oleh syekh. Wa kadza ghairuhu, dan seperti demikian selainnya syekh, mimma la yanhasiru, daripada yang tidak pernah terhasar ia, seperti ihya'i hadhil abdani bi a'yaniha. Di antara dakwahnya Rasulullah, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah, ihya, kita akan hidup kembali hadhil abdan, semua anggota badan, bi'ayaniha, dengan anggota-anggota yang lengkap. Artinya setelah kita mati, lalu kita semua akan dihidupkan kembali oleh Allah. Siapa yang mengatakan yang demikian? Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan semua manusia, bahkan semua malaikat, semua jin, semua binatang akan dibangkit kembali oleh Allah setelah tiupan sangkakala yang kedua.
Sangkakala yang pertama semuanya dihancurkan. Ketika terjadi sangkakala yang kedua, semua dihidupkan. Maka dihidupkan dari kubur setelah mati itu dinamakan dengan nasyar. Hari dihidupkan kembali, hari nasyar. Sedangkan hari dikumpulkan manusia ke satu tempat dinamakan dengan hasyar. Urawa gebangkit dari kubu gepenan urawa nasyar. Urawa gepusapat getanya wa gehalau wa kedeh sebab sabuh tempat dinamakan dengan hasyar. Sebagaimana diceritakan hina di dalam sabuh riwayat, ka ihya'i hadhil abadan, dihidupkan ini segala badan ay minal kuburi, daripada segala kubur, mandum kubu. Wa huwal musamma bin nasyar, dianya itu dinamakan dengan hari nasyar, artinya hari dihidupkan kembali. Summa sawwaqaha ilal mahsyar, kemudian digiring akannya manusia kepada satu tempat perkumpulan. Wahwa dianya tempat al-musamma bil hasyar, dinamakan dengan hasyar. Wal muradu bil abdan, dan yang dimaksudkan dengan dibangkit kembali badan, ma yasmilu abdanil insan wal jin wal malaikah wa baqiyatil hayawani, itu melengkapi segala badan manusia, badan jin, malaikat, dan ketinggalan segala hewan. Artinya pada hari nasyar, hari dihidupkan kembali oleh Allah ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua, semua dibangkit. Binatang dibangkit kembali oleh Allah, malaikat dibangkit kembali, jin dibangkit kembali, manusia dibangkit kembali. Itulah yang dinamakan dengan peristiwa nasyar, hari dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa ihya'uha yakunu binufkhatil ahya'i ba'da amatihim binukhfatis su'uqi wa bainan nufkhataini arba'una amman. Terjadi dihidupkan kembali sesudah mati itulah setelah tiupan su'uq, tiupan sangkakala menghidupkan, sangkakala yang kedua. Berselang waktu antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, arba'una amman, 40 tahun. 40 tahun, tahun akhirat, bukan tahun dunia. 40 tahun akhirat. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, ban bandum ancur tunggu. Manusia, makhluk dunia, lat batat kaya batai, ban bandum musnah. 40 tahun kemudian dihitung dengan hitungan tahun akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun bandingan tahun dunia. Fiura di akhirat 1000 tahun di dunia. 40.000 tahun. Baru kemudian tiupan sangkakala yang kedua. Itulah yang dimaksud dengan hari nasyar. Ban bandum manusia tu tahu wata. Nyantul hon mandum nuku. Ban bandung telanjang. Duduk di atas kubu masing-masing ibarat lagi timah ulat ke berah. Itulah nasyar, dihidupkan kembali. Dan yang kedua, wajib kita meyakini pula, karena ini adalah dakwahnya Rasulullah, sebahagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah al-haudhi, adanya kolam Nabi di akhirat untuk nakulam Nabi itu. Haudun, hauduhu sallallahu alaihi wasallam, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa baharu alal ardi mubdalah,
dianya itu satu tempat yang banyak air, yang terletak di atas bumi yang telah digantikan. Pat kulam Nabi tengku di atas bumi yang kana pejit lain oleh Allah Ta'ala, karena semua dunia ini dihancurkan. Kelak di akhirat kata Rasulullah akan digantikan oleh Allah dengan bumi yang lain, yang terbuat bumi tersebut bukan daripada tanah. Wa huwa ardu bayadin kal fiddati, bumi itu lebih putih daripada perak, maka bukan terbuat daripada tanah. Setelah dihancurkan akan diwujudkan bumi yang lain oleh Allah, yang warnanya lebih putih daripada perak. Muttasi'ul jawanibi hafinahu minat dubarjat, dia itu sangat luas. Jawanibi yang pinggir-pinggirnya, hafinahu terpagar, manum-manum mepaga bineh, bangan mepaga minat dubarjat, itulah daripada permata-permata merah. Luas dan tunggu, tapi pinggiran-pinggirannya ban-bandum terpagar dengan dubarjat yang warnanya lebih putih daripada perak, kata Rasulullah. Wa tuluhu la yazidu ala ardihi, panjangnya tidak lebih daripada lebarnya, artinya sama lebar dan panjangnya. Berbeda dengan bumawa getanya bulat, nyo gena pegah panjangnya sama dengan lebarnya, golom tentu bulat. Kemudian ma'uhu abaradu minas salji, air kolam Nabi itu lebih sejuk daripada salju. Wa asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa raihuhu atyabun minal miski, baunya lebih wangi daripada kasturi. Yang ia kolam Nabi itu, man syaraba minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan, siapa saja yang meminum air kolam tersebut satu teguk, syurbah, sabah teguk mentang getemeng jeb, la yadma'u ba'daha abadan, tidak akan pernah terjadi haus selama-lama. Kemudian ia subbu fihi minal kal kautsar, dialirkan di dalam kolam tersebut dasar minal kal kautsar, airnya dari air kal kautsar, itulah air sungai surga. Ia sungai surga, ia kurung surga gepile ke dalam kolam Nabi. Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sungai itu dua, kolam Nabi itu dua. Ada yang mengatakan kolam itu satu. Kemudian dilanjutkan, watarat duduhu hadhil ummatu kulluha wa yatrudu anhul kuffaru minha, dan berbolak-balik oleh umat ini, itulah kita umat Muhammad. Semua umat Muhammad berbolak-balik riwang-riwang wa dalam kolam tersebut ya jeb ianya. Sedangkan yatrudu anhul kufar, diusir daripadanya kolam akan segala orang kafir. Minhum, sebahagian daripada mereka kafir itulah al-murtadun, orang-orang yang murtad. Tahlam seperti rawafidun, kaum rafidah, tahlam khawarij, tahlam mu'tazilah, tahlam kaum-kaum yang zalim. Siapa lagi? Mu'allinu bil asi, orang-orang yang bangga menampakkan maksiat di depan orang banyak. Fala yashrabuna minhu abadat, mereka tidak akan pernah meminum air kolam tersebut.
Artinya apa? Yang diberikan kesempatan untuk meminum air kolam tersebut itulah orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Maka kata Qil, inna lahu sallallahu alaihi wasallam haudaini. Rasulullah itu memiliki 2 kolam. Qabla sirati fil mauqufi wa kadza hayadul anbiya. 1 kolam letaknya sebelum siratal mustaqim fil mauquf, dekat dengan tempat diamnya seluruh manusia sebelum ditimbang amalan, sebelum siratal mustaqim. Wa kadza hayadul anbiya, seperti demikianlah kolam segala para nabi-nabi. Rupanya seluruh nabi memiliki kolamnya masing-masing, yang diberikan air kolam tersebut kepada umatnya masing-masing. Nabi Musa memiliki kolamnya, Nabi Isa memiliki kolamnya, Nabi Daud memiliki kolamnya. Mandumna kolam masing-masing. Termasuk yang hanat terkenal. Lagi contoh Nabi Samuel. Hanat terkenal Nabi Samuel, keturunan daripada bangsa Bani Israel. Beliau pun ada kolamnya karena beliau seorang nabi. Lalu wa huwa alladhi yutradu minhu ba'dul asah, dan diusirkan daripadanya kolam akan sebahagian ahli maksiat. Wa haudu ba'dahu la yutradu anhu ahadun, dan 1 kolam lagi yang letaknya adalah setelah siratal mustaqim. La yutradu anhu ahadun, tidak ada seorang pun yang diusir daripada kolam tersebut. Jadi pakona kejadian urang kape usir le malaikat daripada kolam Nabi, karena letak kolam tersebut sebelum siratal mustaqim. Dak urang kape kerencana Ya'jib, ia tiba kolam yang karena cukup gerah. Jadi ketika ada peristiwa, kata Rasulullah, diusir orang kafir daripada kolam tersebut, pasti kejadiannya sebelum siratal mustaqim. Karena kalau letak kolam tersebut cuma 1 kolam setelah siratal mustaqim, hanathuwa utsele urang kafe. Maka hanathuwa utse, yang namanya kafir tidak mungkin mampu melewati siratal mustaqim. Makanya ada 2 kolam. Yang satunya sebelum siratal mustaqim, itulah kolam yang terjadi pengusiran terhadap orang kafir. Sedangkan kolam setelah siratal mustaqim itu tidak ada satupun yang diusir oleh malaikat. Kenapa demikian? Li'annahu la yasiluhu ila man khulisa minal adab. Karena bahwa sungguh orang yang mampu melewati siratal mustaqim, la yasiluhu, tidak mungkin mampu melampaui siratal mustaqim illa, kecuali man, orang-orang khulisa minal adab, yang bersih mereka daripada adab. Urung-urung yang kacalan atau surga kepur ya usai, mampakan terjadi pengusiran, berarti perteka pan 2 kolamnya katente si kolam siratal mustaqim. Makanya pendapat sebahagian ulama mengatakan kolam itu ada 2. Yang pertama sebelum siratal mustaqim, yang kedua setelah siratal mustaqim. Nyan wajib dah yakin nengku, putra wajib dah yakin Rasulullah memiliki kolam di akhirat. Air kolam itulah yang akan diminum oleh umat-umat yang beriman. Itulah mereka-mereka yang menjadi calon-calon surga, sehingga mereka tidak merasa haus sekalipun berlama-lama di padang mahsyar. Nya wajib yakin nuku kolam. Sedangkan pu 2 boh atau wasabohnya hana wajib. Yang wajib tak yakin kulamnya na. Pu saboh, pu 2 boh, pu puut boh untuk dah. Yang wajib yakin haudun Nabi itu ada. Bahkan bukan cuma milik Rasulullah, Nabi yang lain juga memiliki kolamnya. Wa kullu minhuma yusamma kautsaran. Kedua kolam itu dinamakan dengan kolam Kautsar karena dasar airnya daripada air sungai Kautsar. Yang wajib. Yang ketiga, wajib pula kita meyakini
bahwa di akhirat kelak nantinya syafaati, Rasulullah akan memberikan pertolongan kepada kita. Syafaat, Allah akan memberikan pertolongan kepada semua umatnya. Bahkan pertolongan Rasulullah bukan sebatas kepada hamba yang mukmin, bukan sebatas kepada manusia yang mukmin. Orang kafir pun diberikan syafaat oleh Rasulullah. Maka di antara syafaat Rasulullah sesuai dengan hadisnya, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal ulama wassalihina salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Yang mampu memberikan syafaat bukan cuma Rasul, kata Rasulullah. Bahkan bukan cuma diriku yang mampu memberikan syafaat kepada umatku. Segala nabi mereka itu mampu memberikan pertolongan terhadap umatnya. Bahkan para ulama mampu memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Seorang guru mampu memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Orang saleh, orang yang taat mampu memberikan syafaat kepada teman dan kerabatnya. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis, boleh dilihat di dalam kitab Aqidatun Najin, ketika Allah mempersilahkan hambanya untuk masuk dalam surga berjumlah 70 orang, dari 70 orang tersebut Allah berikan kesempatan kepada mereka setiap satu orang memberikan syafaat kepada 70 orang yang lainnya. Menyetekedi sahabat getanya di antara 70-nya yang tamang surga mampu itu long getanya wadaku. Menyetekedi di antara 70-nya roh guraya getanya mampu getulong getanya wadaku. Bila mana itu suami kita mampu menolong kita sebagai istri, bila mana istri kita mampu membantu kita sebagai suami, begitu pula sebaliknya antara anak dan orang tua. 70 drawa, salah sidrawa daripada 70 tersebut Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 70 orang yang lainnya. Begitu pula selanjutnya 70 orang yang mendapatkan syafaat daripada salah satu dari 70 orang pertama diberikan kesempatan lagi oleh Allah setiap satu orang untuk memberikan syafaat kepada 70 orang lainnya. Subhanallah. Yang syafaat gitu. Maka wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam khamsun. Syafaat Rasulullah di yaumil kiamah di antaranya nalimang dugu. Di antaranya yang pertama disebutkan di dalam kitab Aqidatun Najin, a'dhamuha syafa'atuhu al-mukhtassatu bihi. Syafaat yang terbesar daripada Rasulullah, mukhtasah, bahkan terkhusus dengannya Rasulullah, itulah li irahatil khalqi, memberikan rasa gembira kepada seluruh makhluk, walau kufaran, walaupun ada dianya itu kafir. Pane kegembiraan min tulil mauquf, daripada lamanya diam, liyaj'alallahu hisabahum, supaya menyegera oleh Allah Ta'ala akan hisab mereka. Nyo syafaat yang nabi oleh Rasulullah kepada seluruh manusia walau si kafir. Ba'wate ya legetanya walih gebangkit oleh Allah Ta'ala gekumpulkan upadang mahsyar. Ketika di padang mahsyar juga cukup trip, cukup puluhan tahun menunggu, belum adanya hisab, belum adanya terjadi menimbang amalannya, cukup trip tunggu. Suasana cukup suum tuku mutuah de cukup de gerah cukup gerah. Makanya setiap manusia mengadu. Pertama, manusia mengadu kepada Nabi Allah Adam untuk memohon bantuan agar disegerakan hisab oleh Allah. Rupanya Adam angkat tangan.
lun hana berani menghadap dengan Allah. Semua manusia menghadap Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa juga angkat tangan. Saya tidak berani karena hari ini adalah hari Allah sedang marah. Tidak pernah Allah marah sebagaimana marahnya hari ini, kata Nabi Allah Musa. Ja'bat Nabi Isa pi hana berani. Ja'bat Nabi Allah Nuh pi gebeut jarawa. Tapi pada akhirnya semua manusia mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sujud di depan aras. Ketika Rasulullah sedang sujud, terdengarlah suara, Muhammad, angkatlah kepalamu. Karena ini bukan waktunya untuk beribadah. Ini bukan tempatnya bersembah sujud. Apa yang engkau kehendaki, sungguh ini kesempatan diberikan keinginanmu. Maka bakwatanyan memohon li Rasulullah, ya Allah, segerakanlah hisab. Makanya disegerakan hisab. Nyawa syafaat paling raya dulu. Kan cuma orang mukmin, urung-urung kafir merasa gembira ketika disegerakan hisab. Karena bakwat teli kita nyoda tatat gerah tatat kejadian kolam pasti pe neraka pe syurga. Nyen kena itu biar narit, ne pebagah ke dia Allah kan neraka ai ke dia kena lah kan. Yang penting berbagah. Yang penting berbagah sebab kan neraka untuk dah fikir. Nyen syafaat paling raya. Yang kedua, syafaat Rasulullah wa syafa'atuhu fi qaumin istahaqqu dukhulan nari fala yadkhulunaha. Syafaat Rasulullah pada satu kaum, pada satu kelompok manusia yang telah pasti mereka itu masuk neraka. Maka dengan sebab bantuan Rasulullah, fala yadkhulunaha, mereka itu tidak dijadikan menjadi ahli neraka. Nyakenyo yang tadi ngedengar cerita tu kerana gepeduk serban Nabi. Ketika hasil daripada timbangan amalan, kajalah-jalah asal neraka. Kan cuma singet dah rawian nunggu. Orang unun hanapa idang le yang ban mujungkat nunggu. Kakak le singet. Hanale harapan temong surga. Itulah dijadikan pertolongan Rasulullah. Gepeduk serban Nabi, gepeduk jubah Nabi. Dalam riwayat diceritakan malaikat bakwatanya kan mengadu ba Allah. Ya Allah, tengah sibuk kamu Muhammad pi sibuknya pakiban ya Allah yo. Tengah kamu berdua amalan kena kagehan rawi gia bantu le ganyan. Nyo dibantan nilai. Allah menjawab, biarkanlah Muhammad, ini adalah haknya Muhammad di dalam membantu umatnya. Nyo syafaat Rasulullah. Ketika hasil daripada timbangan jelas dia itu menjadi ahli neraka. Tapi dengan bantuan Rasulullah maka tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat terbesar dulu. Yang ketiga, syafaat daripada Rasulullah wa syafa'atuhu fi qaumin dakhaluha fayukhrajuna minha. Syafaatnya Rasulullah pada satu kelompok manusia yang telah masuk mereka dalam neraka, maka dikeluarkan akan mereka daripadanya neraka. Dalam neraka. Kena tunggu dengar-dengar sejarah. Ketika seorang manusia di dalam neraka mengadu kepada malaikat, ya malaikat, Muhammad mana? Pakon kamu gebiarkan laginya. Getanyang oleh malaikat, kenapa engkau menanyakan Muhammad? Karena kami adalah umatnya Muhammad. Muhammad mangat gemu senang-senang di dalam surga, kamu hina cukup milanya. Lalu malaikat tersebut menyampaikan kepada Rasulullah, budah Rasulullah giyak cok umat dalam syurga. Ini di antara syafaatnya Rasulullah. Dalam surga, dalam neraka, bukan dalam surga. Giyak cok umat dalam neraka, karab salah begah. Jadi tengah geazab li Allah dalam neraka, getamong Rasulullah giyak cok dalam neraka. Man gebitamong li malaikat dalam neraka, bukannya giyak bitamong nunggu karena gepaksa. Gekul le Nabi Muhammad menyahana Nabi tamong lung dalam neraka, lo lapor ba Allah. Ma malaikat kaya ke? Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, tidak pernah maksiat. Susah malaikat berhadapan dengan Rasulullah, susah malaikat. Han tapi tamong gelapor si gede pada ide sekali depu. Tapi tamong masalah silap Allah tapi tamong juga deh. Ketika getamong Rasulullah kena riwayat tu ban badum apui neraka dia tret. Ia tret apui neraka tu nyandup ia ke Nabi.
Itanya gelam tahu neraka kai rung khom dengku. Ya nu. Wat kerja Rasulullah ia trad apuin neraka dengku. Ia trad apuin neraka. Tak pegah ke lagi tentangnya lagi cerita sebelum tidur kah? Mereka dengku asli dengku. Belum terjadi tapi Rasulullah sudah menceritakannya. Karena Allah telah memberitahu kepada Rasulullah. Gebudah Nabi gecok sabar. Nah yang mengadu ya Rasulullah, lon umat drot nyahinan ke nampak tanda. Walau dia itu terbakar badannya seluruh anggotanya, bila mana dia itu umat Muhammad, dahinya tidak akan pernah terbakar karena bekasan sujud. Yang kehinan tanda umat Muhammad karena bekasan sujudnya mukanya terjaga terpelihara. Jarau kanale kangoh pekon roh mucuat agop dan meman inang gop kanale jarau gaki hanale kangoh peruut pika hanale sapuat dan le yang natok muka bekasan sujudnya muka pihak kagak runyok si becut. Artinya daw tetap tinggal idong hanja tak ulecit imata pika singet-singetan ilidah si kahanale serim pep untung dawa menteng kekal karena bekasan sujud. Disitulah Rasulullah menandakan inilah umatku. Gecok oleh Rasulullah. Yang kebakwatannya na yang puru urang draw dengku. Muhammad lo man draw ni syid. Ya na watanya na perle tebiyat geuli Rasulullah gekem ana toto kau umat lo. Untuk kok berada teranyan dengku. Pengejekan di akhirat itu paling dahsyat. Karena itu bukan lagi tempat dosa dan pahala paling berat ejekan hidihlah di akhirat itu. Dia aja ada. Kata kapuru urang draw ke, ote donya mengkaturitan. Nyana saya kamu lu kakak pegah bidang. Ikun tu yan. Nyana kapu umat Muhammad. Orang dia sapu hanjut ikun tu ampe ni an pete ketan ni untuknya bukan. Ikun. Karena perlu bantuan macam caranya ke bantu. Tapi Rasulullah mengetahui mana umatnya yang asli. Tahu Rasulullah. Tahlam syafaat bak Rasulullah. Wa syafa'atuhu fi qaumin dakhalul jannah. Dan syafaatnya Rasulullah pada satu kaum yang masuk mereka akan surga litaraqi karena terlalu tingginya pintu surga fil uluwil manazil, bahkan mereka masuk surga karena ketinggian martabat. Rupanya wate kamu sapat ahli syurga ke pintu syurga item tehah tunggu. Ahli syurga kana tapi pintu syurga tidak mau terbuka. Naluah pintu syurga dalam satu hadis Rasulullah menceritakan si on daripada pintu syurga batasannya dari barat sampai ke timur. Yang si on pintu handa rencana nuk tulak kan? Karena tahu itulah aku. Sion pintu surga luasnya antara barat dan timur. Nanti on aku. Pintu surga 2 on aku. Lagi pintu masjidnya 2 on aku. Mansau kena tulak aku. Ahli surga karena ikut surga, tetapi pintu surga tidak mau terbuka. Hai tempo hadrawai. Nyoto ya hanam tu pintu truk guna tu. Maka mengadu para ahli surga. Sehingga datanglah Rasulullah. Wahai surga, saya ini Muhammad rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di hadapanmu adalah para ahlinya surga dan di antaranya adalah umatku, kata Rasulullah. Dengan sebab teruk Rasulullah baru dah pintu surga tunggu. Mahan payah klik menum perti ahli surga hanya temong tunggu rapor karena bak jarawa tiket karena bak jarawa pintu hai dah. Dan syafaat selanjutnya yang terakhir, yang kelima. Di antara syafaatnya Rasulullah yang terakhir, wa syafa'atuhu fi dukhuli qaumil jannata bighairi hisab. Syafaatnya Rasulullah memasukkan satu kaum di dalam surga dengan tanpa hisab. Inilah yang dimaksud dengan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, mereka akan masuk dalam surga dibimbing oleh Rasulullah tanpa hisab. Hana pemeriksaan tunggu. Bahkan hana pemeriksaan ngan Nabi tunggu. Ikut Nabi saja. Sebagaimana Rasulullah ingin masuk kepada surga, mereka pun mengikuti barisannya Rasulullah. Tahu kena periksa tunggu. Tahu kena periksa.
Ika tanya Jokowi tunggu. Ika tanya Jokowi. Ika tanya motor ikut motor Jokowi. Nyan tengah ratia pelung polisinya bukan. Anak so buh perintah tu Jokowi ku. Presiden tunggu. Limbo isa. So kena perintah. Begitulah perbandingannya. Karena Rasulullah yang menjadi pemandu, Rasulullah menuju ke surga, maka semua yang di belakangnya Rasulullah tidak ada hisab. Siapa mereka? Itulah mereka yang banyak bersalawat kepada Rasulullah. Nyokenyo yang kepingat bagi tanya oleh Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita nyo yang umat, hendaknya kita lebih memperbanyak salawat kepada beliau. Pemakna salawat Allah Ta'ala memperbanyak rahmat kepada Rasulullah. Dimaksud salawat daripada para malaikat berdoa kepada Rasulullah. Maksud salawat daripada umat legetanyo talakia, yaitu syafaat daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi syafaat kelun seolah-olah menan walaupun takun, ya Allah berikanlah rahmat dan sejahtera kepada Muhammad. Padahal pada hakikatnya rahmat dan sejahtera yang kan Nabi kepada Muhammad bumenanku, ya Allah long lagi nyanti bersapat dengan Muhammad di urau akhirat. Artinya kita mengharap syafaat daripada Rasulullah, makanya berselawat kepada beliau. Nyo syafaat daripada Nabi. Nyan wajib ni yakin tengok. Wajib ni yakin bahwa syafaat daripada Rasulullah itu pasti. Kami wate ya. Yang kinan panjang bab kami wate kaku ke dekelam tu. Ada pertanyaan? Demikian